tidak bisa kita merubah apa yang telah terjadi. Kalau kita mengerti faedah daripada hidup ini, karena hidup itu tidak akan kekal. Kekayaan channel Mister Puisi. Oke, kali ini kita kembali lagi berbincang-bincang bersama Mister Puisi. Nah, pembahasan kita kali ini itu sangat menarik banget dan yang pastinya mengandung makna yang sangat dalam bagi kehidupan. Apakah itu? Mari kita tanya dulu ke Mister Puisi. Halo Mister Puisi. Halo. Nah, gimana nih perasaannya hari ini kita berbincang-bincang lagi nih? Hampir tiap hari. Perasaan hari ini, jiwa kita sangat tenang. Sangat tenang. Karena ingin ada sesuatu yang lain daripada yang lain. Mempunyai baju baru untuk saya, untuk tahun baru. Untuk bagi yang wanita mempunyai daster baru. Tahun baru, ternyata dasar. Gitu. Gitu. Mendengar kata tenang nih, kita di awal udah ketawa-tawa nih, udah bahagia-bahagia nih. Ada satu makna yang diucapkan Mister Puisi, keadaan yang tenang. Nah, itu ada kaitannya sama pembahasan kita kali ini. Apa pembahasan kita? Yaitu stoikisme. Nah, apa sih itu sebenarnya stoikisme itu? Mari kita tanya ke Mister Puisi. Oke, saya akan mulai menjawab. Apa namanya? Anda mau tenang? Ya, jelas. Pelajarilah filosofi dari Yunani yang ada sekitar 301 sebelum Masehi. Wow. Itu memang filosofi dari Yunani itu sangat banyak sekali sebenarnya ya. Mempelajari mengenai kehidupan bangsanya. Yang kali ini akan dibahas adalah stoikisme. Itu bagaimana membuat kita tenang dan bahagia. Nah, itulah. Jadi stoikisme itu untuk mengajarkan itu tetap tenang. Tenang. Apapun yang terjadi di sekitar kita, kita tetap tenang. Bom terjadi, tetap tenang. Ya, tapi asal jangan pacar diambil, tetap tenang, itu salah. Itu salah. Jadi itu nggak tenang. Nah, artinya dalam arti kehidupan. Kehidupan apa yang sudah terjadilah. Tidak bisa kita merubah apa yang telah terjadi. Maka kita bagaimana mengontrol emosi negatif. Kalau kita tenang, terjadi sebuah musibah yang berat, maka kita akan bisa menyelesaikan sesuatu, bisa melewati dengan baik, sehingga tidak menyebabkan kita depresi. Kita tetap akan bisa menjalankan pekerjaan kita dengan tenang dan bahagia. Gitu loh. Jadi stoikisme itu adalah sebuah filosofi di mana kita bisa tenang gitu. Jadi apapun yang terjadi kita tetap tenang, dan dalam kehidupan apa yang sudah terjadilah. Sama halnya karena kita di dunia ini tidak ada yang namanya mesin waktu yang bisa memutar waktu kembali ke masa lalu. Kalau ada mah ya udah gitu, perbaiki lagi terus. Nah, Mister Puisi, sepenting apa nih stoikisme ini dalam kehidupan? Stoikisme ini adalah bagaimana kita belajar ketenangan jiwa, mengontrol emosi. Ini sebetulnya sangat baik sekali dalam menjalankan suatu pekerjaan. Dalam kita menghadapi sebuah musibah, maka kita jagalah emosi yang negatif itu sehingga kita tetap tenang. Pelajari dahulu baik-baik, pelan-pelan, telusuri apa yang terjadi baik-baik, kemudian dengan tenang kita mempelajari informasi yang kita dapatkan, kemudian setelah itu kita cerna baik-baik apakah
akan yang terjadi apabila kita melakukan atau melaksanakan hal-hal A, B, C. Dengan teliti kita mengevaluasi segala macam, setelah kita tahu jawaban yang terbaik, maka saat itulah kita memutuskan untuk melaksanakan sesuatu yang terbaik. Oke. Nah, Mr. Puisi, tujuan utama nih dari penerapan stoikisme ini dalam filosofi ini sebenarnya apa sih gitu? Apa sebenarnya tujuan mereka dengan adanya stoikisme ini? Selain kita menuju suatu ketenangan, karena untuk ketenangan pun pasti ada tujuannya. Tenang untuk apa? Kayak Ya, memang tenang ini sangat luas. Bukan hanya terjadi karena kita perceraian, karena gunung meletus, gempa bumi, dan lain-lain. Nah, kalau kita memang sudah meyakini dan mempelajari filsafat ini, apapun yang terjadi pasti kita tenang. Dan banyak pengalaman yang saya lalui. Saat dulu saya masih muda, baru lulus sarjana teknik dari Universitas Trisakti. Saya saat itu baru belajar bekerja. Akhirnya saya diterimalah di sebuah perusahaan besar sekali, yang mana bos saya saat itulah mengajari saya mengenai stoikisme ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita mempunyai bos, pimpinan saat itu sebagai pemilik perusahaan besar, dan dia bisa melakukan dan menjaga emosi negatif yang setiap dia terima. Saat itu dia kendaraannya saat itu saya bawa. Habis itu kita jalan di Bali segala macam. Wah, nanti nabrak, biarin aja nabrak, nanti saya ganti. Gitu. Habis itu saya pergi lagi dengan beliau naik kapal mulai dari Pluit sampai ke Pulau Seribu. Saat itu saya menanyakan kepada kepala IT yang kapal itu, Mas, bensinnya banyak apa enggak? Udah habis, Pak. Waduh, saya kan tidak tenang. Tidak tenang. Nah, tetapi kalau filosofi ini ternyata bos saya sudah mempelajari dari dulu. Ya, kemudian saya tanya, Pak, bensinnya habis, biarin aja. Nah, coba. Tenang. Tiba-tiba sampai di tengah laut mati. Waduh. Terus gimana? Kenapa dia tenang? Karena dia tahu apapun yang telah terjadi, dia tetap tenang dan pasti dia bisa melewatinya. Tiba-tiba karena ini anak presiden, helikopter jemput saya. Coba, pasti tenang. Jelas ya, udah ada yang jemput, di tengah laut Nah, itu kejadian ketiga. Habis itu saya diajak naik helikopter di atas Cianjur. Kemudian saya lihat helikopternya ini kok baru nggak ya? Saya tuh tahunya nggak tenang. Ada apapun saya nggak tenang. Kapal nggak tenang, naik helikopter nggak tenang, naik mobil nggak tenang. Bos saya tuh selalu ternyata mempunyai filosofi, melakukan ajaran stoikisme. Beliau tuh tenang tetapi menghanyutkan. Waktu itu di atas pesawat Elis, saya tanya semua, Bos, ini pesawatnya baru nggak nih? Takut mati lo ya? Nah, jawabannya gitu. Coba, sedangkan pesawat yang kita naikin udah goyang. Saya nggak bisa tenang. Beliau tenang. Pak, pesawatnya baru nggak? Takut kamu ya? Saya jatuhin ya. Malah gitu. Coba, saya jatuhin ya. Coba. Padahal dia ada di sini juga. Nah, itulah pelajaran yang saya dapatkan yang sangat erat hubungannya dengan filosofi stoikisme ini. Nah, belajarnya dengan tenang, dimanapun kamu berada, di puncak gunung yang mau meletus pun kamu ada, kita tidak akan bisa merubah kejadian yang akan terjadi, kejadian yang sudah terjadi, dia akan tetap terjadi. Kita tidak akan bisa merubah kejadian, maka kita harus hidup tenanglah, sehingga kita selamat dari bencana. Iya, benar. Ya, kalau dari segi yang dijelasin Mr. Puisi tadi benar ya, kalau kita tidak bisa yang namanya
memastikan bahwa Iya. kita akan baik-baik saja terus ke depannya, karena banyak juga kejadian di mana kita dari rumah naik motor baik-baik aja, baik-baik tiba-tiba aja, di jalan tiba-tiba di kecelakaan. jalan Itu memang nggak bisa dihindari gitu. Tidak ada yang tahu ya. Jadi berarti Mr. Prisi ini stoikisme ini sangat berhubungan banget dengan kehidupan ya, karena pengaruhnya luar biasa. Iya, ketenangan batin itu Iya. sangat penting. Tapi kalau kita dikit-dikit grogi, Dikit-dikit takut. emosi, wah itu pasti kerjaan kita nggak akan beres. Nah, satu lagi saya ingat bos saya ini. Oke. Dia difitnah, katanya dia membunuh orang. Akhirnya pengadilan pun terjadi dengan susah payah, pengadilan dengan rasa tenang dan senyum dia tetap mengikutinya. Akhirnya diputuskan, Anda dikena penjara 15 tahun. Jawabannya dia, biarkan saja, dia tetap tersenyum. Coba. Wah. Di mana ada orang seperti ini? Paniknya nggak- Coba kita 15 tahun langsung nangis. Nah, itu. Gimana keluarga saya, Nah, itu. Nah, makanya kita harus belajar yang baik. Oke. Baik dari relasi kita, baik dari bos kita, baik dari pemerintah, baik dari mana-mana. Ingatlah, kita ada kehidupan, pasti ada kematian. Oh, iya, Itu ingatlah. benar. Kalau kita mengerti faedah daripada hidup ini, ada sukses, ada orang nggak sukses, Ya. ada orang kaya, ada orang miskin, Miskin. ada hidup, ada mati. Kalau kita atau ingat akan kematian kita, maka kita pasti akan berbuat baik kepada ya, semua orang. benar. Tapi kalau kita tidak ingat dengan kematian, kita akan arogan, tidak tahu takut, ya. sehingga suatu saat kena karmanya kita. Oke. Manfaat menerapkan stoikisme bagi kehidupan. Manfaatnya banyak. Apa namanya? Kita sebetulnya stoikisme ini sangat penting sekali. Iya. Karena apa? Mengandung anti kecemasan. Benar. Kecemasan yang berlebihan juga tidak baik ya. Soalnya kecemasan mempengaruhi Ya, banyak. bayangkan aja kalau kita mempelajari ini secara baik dan mendalam, maka filosofi ini akan dapat membantu kita. Ini merupakan filosofi anti cemas. Oke. Bayangkan saja, ini sudah kita alami. Berapa juta orang yang cemas pada saat COVID terjadi. Iya. Selama 2 tahun di rumah, kita mengalami. Dan karena saya sudah banyak membaca buku mengenai stoikisme ini, rasa cemas selama 2 tahun tidak terjadi pada diri saya. Akhirnya saya menciptakan sesuatu yang cukup berharga untuk masyarakat luas. Nah, yang mengalami kecemasan saat itu anak saya. Ini ceritanya nih. Ya, gimana? Biasanya dia itu ke sekolah, bisa liburan, 2 tahun berada di rumah. Online pun udah, Penjara ya. online pun udah nggak tahan. Dia sudah nggak sekolah lagi. Hampir 1-2 tahun nggak sekolah. Bayangkan kecemasan yang terjadi terhadap anak kecil ini. Iya. Yang biasanya hidup enak, Kesini kesana depan banyak. Nah, ini yang saya alami. Makanya saya banyak membaca mengenai masalah filosofi stoikisme ini. Waktu itu saya khawatir. Anak saya tuh nggak bisa tidur, pokoknya sesuatu yang seperti orang gila. Nah, saya pelajari ini pasti cemas. Iya. Bagaimana caranya? Kecemasan bisa hilang apabila kita bisa memberikan dia suatu pengertian. Iya. Ayo ke dokter, pasti sembuh. Nah, belum sampai di dokter, baru di pintu dokter udah sembuh. Coba. Nah, itulah makanya stoikisme ini perlu kita pelajari. Karena filosofi anti cemas. Ya. Coba. Nah, kalau udah cemas berkepanjangan akan terjadi depresi. Benar. Depresi tidak bisa kita abaikan. Bisa membuat kita gila. Nah, makanya belajarlah mengenai ilmu ketenangan diri. Apabila kita bisa tenang menghadapi apapun yang telah terjadi,
keadaan negatif, musibah apapun, maka kita akan hidup berdamai dan bahagia. Gitu loh. Mental health kita juga ini ya, baik. Karena emang kecemasan berlebihan itu juga pengaruhnya luar biasa sih dalam membuat menjalani semua, maksudnya nggak cuman dalam kerja, sekolah segala macam. Anak yang disekolahkan online aja bosen bisa jadi depresi, kayak gitu. Biasa bertemu dengan teman-teman, dia bermain di sekolahnya, sekarang harus online, diam di rumah saja, nggak boleh kemana-mana, kan bosen ya. Jelas kita aja yang udah gede juga bosen juga apalagi yang masih betul. Makanya kita harus bisa mengendalikan diri. Mengendalikan diri itu sangat penting. Kalau pikirannya tidak terkendali, kebablasan, masuk jurang. Iya, benar. Bagaimana cara mengendalikan diri? Perlu belajar bagaimana kita bisa hidup tenang. Kemudian persepsi kita. Nah, memang banyak ya orang bermimpi ke bulan, ke Mars dan lain boleh. Tapi persepsi itu kita harus juga kita harus batasi juga. Jangan sekali-sekali mengharapkan yang tidak mungkin. Bermimpilah ke depan untuk yang bisa memungkinkan untuk kita raih. Tetapi kalau kita nggak memimpikan sesuatu yang tidak mungkin, janganlah. Hilangkanlah persepsi seperti itu. Iya, benar. Gitu loh. Karena terkadang ekspektasi itu nggak sesuai sama realita. Iya. Kalau misalnya kita ekspektasinya ke depan, kemudian tahun depan kita beli mobil biasa. Itu masih bisa diwujudkan kayak gitu. Kalau persepsi kita terlalu jauh ke depan, kita akan terbang ke Mars. Hal yang tidak mungkin. Walaupun nanti mungkin saat mungkin lama jauh, tetapi janganlah persepsi ini yang berlebihan. Harus bisa terkendali. Nanti kalau nggak kesampaian, pusing sendiri. Bisa stres gitu loh. Sendiri. Gimana caranya ini kayak gitu. Ya, itu yang penting. Kemudian mengenai dalam hidup itu, kita selalu tidak harus enak terus. Iya. Pasti akan terjadi kemalangan. Iya, benar. Ya bukan kemalangan itu macam-macam, bisa kehilangan, bisa kematian, bisa misalnya kita ditinggalkan orang tua kita yang sayang. Ada pasti akan ada kemalangan. Kalau itu yang terjadi, tetap kita harus tenang. Berpikir positif, tetap hidup tersenyum dan selalu hidup bahagia. Jadi bahagialah secukupnya, sedih secukupnya, jangan terlalu berlebihan. Iya, karena itu juga termasuk keseimbangan ya di dalam hidup kita. Karena pasti ada yang namanya ketika kita bahagia pasti juga ada kesedihan. Nggak ada orang yang bahagia terus-terusan, sedih terus-terusan. Makanya tidak boleh terlalu berlebihan lah apapun itu. Ya, karena hidup itu tidak akan kekal. Iya, benar. Kekayaan pun tidak akan kekal. Karena semua harta yang kita miliki ada milik yang maha kuasa. Oke, nah terima kasih nih Mr. Puisi, kita udah berbincang-bincang banyak banget tentang stoikisme ini, dimana kita udah bisa nerapin stoikisme ini dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tenang, kita damai dengan, ya berdamailah dengan diri sendiri kayak gitu ya. Karena kita bisa kontrol emosi, bisa menjalankan semua dengan tenang kayak gitu. Mengendalikan diri lah. Iya, benar. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Nggak perlu puisi nih. Oke, mau berpuisi. Saya udah gergetan pengen bikin puisi. Ini dipotong ya, untuk belum ditutup ini. Oke, jadi seperti biasa nih, kita minta satu puisi. Tapi kali ini bebas deh judulnya dari Mr. Puisi. Mr. Puisi sendiri yang menentukan judul. Itu apa namanya? Ini kalau bisa berkaitan dengan stoikisme, hidup tenang. Hidup tenang. Oke. Hai kawan, hai teman, saudara-saudaraku, hiduplah tenang, bisa mengendalikan emosi diri. Karena hidup ini pasti ada suka dan duka, ada enak dan tidak enak. Ingatlah, hidup ini adalah sementara. Kehidupan selalu ada kematian. Saat kita memikirkan ada kematian, pastilah semua yang ada dalam benak kita
ingin berbuat baik kepada masyarakat, kepada saudara dan kepada karyawan kita. Pada saat itulah kita akan bisa hidup tenang dan sukses, kemudian kita berbahagia. Oke. Nah, seperti biasa ya, ini puisi yang spontanitas nih dari Mr. Puisi. Kayaknya kita harus belajar untuk berpuisi. Biar besok-besok ditanyain bisa berpuisi nggak? Bisa. Gitu. Biar nggak malu ya nggak bisa berpuisi. Oke, terima kasih Mr. Puisi untuk waktunya. Tepuk tangan. Terima kasih udah nonton channel Mr. Puisi. Terima kasih juga sudah mau mendengarkan, dan yang pastinya semoga bincang-bincang kita kali ini bermanfaat buat kalian semua di rumah. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Mr. Puisi. Saya Sri, ada Cika, dan juga Mr. Puisi. Sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya. Bye-bye.